seringkali ilmu yang teman-teman dapat di bangku kuliah sulit dipraktekkan karena kepala pemerintahnya nggak sesuai. Itu aja. Kan menemukan aku yang apa yang harus letak di depan nanti. Siap. Materi asosiasi sebenarnya. Ya, asosiasi sebenarnya punya kewajiban itu. Oh, asosiasi ya. Ya apa iya kan. Jadi kita kadang-kadang kalau seperti itu nyerempet, kalau ada yang nanya itu ya memang agak kita panjangin obrolannya, cuma itu aja, jadi nggak pernah kita jadikan topik bahasan karena sensitif sih, nanti ujung-ujungnya itu kan harusnya kami yang bahas. Iya. Ribet lagi bang. Kita mau Yang senang-senang sih bang. yang berbeda. Nah, gini, aku putar lagi nih. Aku yang teringat tuh ini ya, ini apa namanya? Aku teringat dulu pernah ada lomba ya, bukan lomba apa ya, yang pagi-pagi di CFD disuruh desain Sketsa. terus sketsa kota idealnya kota seperti apa gitu. Nah itu apa bagaimana tuh bang ceritanya kemarin? Kayaknya lucu, cuman kan ada bahasanya dari abang. Bang coba lah ikut bang, bilang gitu kan. Itu salah satu korban. Aku aja satu ya. Iya, bilang aku nggak ngerti, nggak ada yang ngerti, cuma ini aja kok gitu loh. Nah coba abang jelaskan detail, kenapa kalau berarti ini ada aku yang tidak mengerti ini, gitu kan? Itu sebenarnya edukasi publik. Nah, intinya edukasi publik. Nama kegiatannya kan menangkap uang dalam sketsa. Oke. Jadi kita mengajak siapapun untuk menggambarkan apa yang dirasakan dari ruang kota yang dialami gitu. Nah, cuman kita kasih materi, memang materinya sebenarnya materi studio 1 ya, tentang ruang. Batas ruang itu apa? Ada batas yang horizontal, ada vertikal. Jadi kita ngasih ilmu singkat, terus kita ngajak masyarakat ngerasakan ruang kota dan dia gambarkan gitu. Oke. Seperti itu aja, simpel sebenarnya. Jadi Terus kan gini gitu. Hasil akhir yang diharapkan dari itu, maksudnya awareness dari masyarakat kota. Jadi kan proses antara kita melihat kemudian kita tulis itu kan sebuah proses yang memacu otak untuk memproses data. Sama ketika kita lihat terus kita gambarkan, itu akan beda hasilnya cuma antara kita lihat dan kita pikirkan. Dengan kalau kita lihat, kita pikirkan, kita gambarkan, itu pasti prosesnya beda. Nah itu sih ya. Jadi awareness masyarakat bahwa kota kita lagi berkembang nih, itu mesti juga punya rasa bahwa kota kita makin bagus atau makin jelek. Pada saat acara itu juga akhirnya ada yang sadar bahwa kan kita kasih tuh kayak ini loh Pak, standarisasi kota itu harus ada ini. Pas dia mau sketsa, iya kota kita nggak ada ini, nah gitu. Ini seru tuh pertanyaan berikutnya dia. Nah kan udah dilihat gitu, hasilnya kayak gimana? Enggak, maksudnya hasilnya gini, ternyata kan tadi ada yang begitu. Nah sekarang aku mau lihat dari kacamata kawan-kawan yang benar-benar arsitek. Kira-kira, ini kota kita nih, bukan baru nih. Jauh dari standar, dekat dari standar, atau tengah-tengah standar, atau melebihi ekspektasi. Nah, gitu. Terhadap hal-hal yang menurut aku bukan estetika ya, tapi kelayakan menjadi sebuah kota besar ataupun kota smart gitu. Nggak usah bahasa smart nanti. Madani lagi gitu kan. Nah, itu dia layak apa belum kota kita ini? Wis. Nggak apa-apa Pak, kita kan diskusi. Paling kalau marah nanti aku juga nggak tahu ngetek wali kotanya kemana, kan akunnya nggak jelas ya kemana. Kalau kota secara layak sih masih cukup layak sih. Cuma aku lebih mengharapkan kota yang lebih friendly sih sebenarnya. Maksudnya lebih ke apa namanya? Kota yang kita ini kan tropis ya, wilayah tropis. Maksudnya gaya hidup tropis itu tidak ada di kita gitu. Misalnya berjalan kaki, naik sepeda gitu, atau misalnya di sini malah yang difasilitasi itu lebih ke mobil transportasi sih sebenarnya. Kalau aku sih lebih ke situ. Terus yang kedua terlalu jomplang antara ring 1 jalan gede sama ring 2-nya gitu. Itu aja sih. Harusnya ya sepadan lah Bang. Harusnya kayak gini nih, jalan Sudirman gitu, tiba-tiba Bang masuk Cut Nyadin. Ya, atau yang jalan-jalan kecil tuh yang di samping kehutanan. Samping Bang. Itulah samping hutan bisa. Kehutanan makan troli kota itu. Enggak, yang sorry Bang. Satu yang antara Mandiri sama Apollo itu. Apa? Oh iya. Nah, itu kan jomplang bukan ada rumah surga ada rumah itu sama aja kecil itu ya. Terus kayak durian kan udah besar tuh. Tiba-tiba di ganggang itu tuh sangat jomplang ininya, apa namanya?
tingkat. Oh, harusnya memang kalau memang idealnya dari jalan gede itu jalan menengah dulu gitu ya, habis itu baru jalan kecil, baru jalan kecil gang gitu ya. Nggak ada nggak mungkin harus kalau munculnya gang di jalan besar itu nggak apa-apa bang, tapi asal si infrastrukturnya benar gitu. Dan kayak jalan GSB jadi jalan ke bangunan tuh ada jarak minimal gitu kan. Lebih ke jadinya ke tata kota sih nanti jadi ke peraturan sih, penegakan peraturan sebenarnya. Nah kalau apa? Aku lihat Pekanbaru gini, sebenarnya Pekanbaru di tahun 60-an itu didesain dengan sangat cantik. Ya. Jalannya udah besar ya? Udah besar, terus sistem gridnya ada, ya kan? Sistem grid kayak ini kan kawasan ini grid kan, jalannya kota-kota. Oh iya, oke. Teratur gitu. Ada beberapa kawasan yang tahun 60-an itu sudah tertata. Yang aku nggak tahu dan aku juga nggak pernah cari sih, karena itu juga bukan itu sebenarnya kerjaan orang di dinas kota dan kalaupun aku tahu juga nggak ada gunanya karena aku nggak bisa ngeluarin kebijakan kan. Yang aku nggak tahu tuh gini, kapan Pekanbaru tiba-tiba menjadi pembangunannya sporadis, tidak teratur gitu. Nah itu aku kawasan baru jadi kayak gini ya, mau jalan kadang ujungnya nggak apa ya, bukan cerita itu bagus atau enggak, cuman kalau di kota itu sebenarnya satu sistem. Satu sistem yang di dalamnya banyak sistem yang harus berjalan dengan baik, misalnya drainase, misalnya listrik, misalnya pembuangan sampah. Itu sistem kecil yang harus tertata dalam satu kota, makanya namanya kota bukan desa. Makanya dia urban bukan rural gitu. Itu perbedaannya mendasar sebenarnya gitu. Nah itu yang kemudian tiba-tiba Pekanbaru kok jadi acak-acakan gitu. Nah aku nggak tahu. Aku ngerasakan macet pertama kali Pekanbaru 99, aku ingat banget. Oh iya? Udah macet? Aku nggak pernah ngerasain macet. Oh karena ini ya? Ya macet dalam artian macetnya orang Pekanbaru ya, bukan macet orang Jakarta. Nanti dapat kok ngantri di Jalan Sudirman gitu kan. Nah itu tahun 99 aku ingat banget. Nah sudah 99 itu mulai banjir area yang tidak banjir. Sama kita banjir di area yang tepi sungai ya. Nah sekarang kan banjirnya yang enggak aja gitu. Tapi kalau kata Bang Tony Bapeda itu genangan. Iya, cuma genangan kayak danau. Genangan kalau 3 hari 4 hari stres itu. Iya, gitu. Nah, masalahnya kan gini. Pemerintah yang bisa mengambil satu kebijakan, aku nggak tahu secara aku arsitek, aku juga ada ilmu tentang itu. Aku nggak ngerasakan kebijakan pemerintah kota ini ke arah mana untuk bikin sistem. Nah, sekarang kan kita udah setahun terakhir kali ya direpotkan di jalanan banyak penggalian segala macam. Ya kayak sporadis juga kerjanya gitu. Sehingga orang nggak punya alternatif pembuatan jalan layang juga gitu. Saya gini, ada ilmu pengelolaan kota. Ketika satu bagian kota itu dibangun, pemerintah harus memperhitungkan kemana alternatifnya, bagaimana kompensasi kerugian yang diterima oleh masyarakat akibat itu semua ada. Jadi gini, apa namanya, sorry aku potong ya. Ada nggak sih dilibatkan? Ya aku kan mungkin kalau NBA mungkin komunitas ya, atau dilibatkan kawan-kawan arsitek untuk berdiskusi idealnya layaknya seperti apa, terus didengarkan minimal 50%-nya jalan gitu atau 70%-nya jalan. Karena kan kalau nggak melibatkan kawan-kawan kayak gini, saya enak-enak aja mikir kan pindahinlah ibu kota kemana gitu kan, kayak yang terjadi sekarang. Sebenarnya gini. Tapi itu keren kok. Ini keren kok. masalah kebijakan dari pemerintahnya, masalah keberpihakan pemerintah. Jadi apakah harus pemerintah mengajak masyarakat untuk dialog? Nggak harus. Iya. Nggak ada keharusan itu. Gitu. Iya. Idealnya maksudnya. Nggak, idealnya pun gini. Kita kan melihat ideal itu jika memang itu dibutuhkan, maka idealnya adalah begini. Tapi kalau di dalam pemerintahan itu ada orang-orang ahli yang memang sekolahnya itu, pendidikannya tentang itu, ya nggak perlu. Idealnya mereka bisa bekerja sendiri dengan menghasilkan hal yang lebih bagus itu. Kalau ada orang, aku rasa ada sih. Banyak setahu aku. Setahu Setahu aku banyak di dalam pemerintah kita orang-orang yang paham gitu. Tapi memang
Bisa gibah, oh kayak. Udah, karena ini ya aku sendiri sih berharap apa ya, ini juga nggak, apa yang kita buat kan nggak powerful bang ya, paling-paling terdengar sama satu orang, orang nggak apatis, ada mengalir orang lain juga perhatian sama kota kita, ya aku sendiri udah bersyukur. Jadi Jangan pernah meremehkan Ria Air. iya nggak enak ya. Mau kutanyakan tadi tapi udah lah. Takut tapi bertikai dulu. Oke. Nah sebenarnya kalau aku ditanya hal seperti itu, aku sebagai warga kota sebenarnya aku nggak mau dilibatkan dalam ambil keputusan. Kenapa bayar pajak? Udahlah, aku kerjain yang bagus, aku nikmatin. Gitu kan? Cuman permasalahannya kan kita Harusnya kayak gitu dong gitu. cuman kan kita kesal aja. Iya benar, tapi jangan udah gue bayar pajak, udah gue tinggal di situ, gue mesti dilibatin lagi ambil keputusan. Gaji gue aja sekalian gitu. Udah harusnya kan mereka punya kemampuan. Punya. Oh ya, mereka punya. Ya logikanya kan gini sih. Iya, aku juga nggak tahu di Jawa itu seperti apa ya. Tapi bayangan aku bagaimana proses pembangunan itu udah melibatkan orang-orang yang mereka anggap mungkin udah nggak kayak lama lah bang gitu. Maksudnya udah nggak kayak lama lah gitu. Nah, masa kita nggak mau geser dikit aja sih, gayanya udah agak dirubah gitu. Itu aja sih bayangan aku. Kayak misalnya datangin lah apa ataupun konsultasi lah apa kayak gitu kan. Tapi ya kayak tadi abang bilang lah kan, sporadis pembangunannya ya sama, sampai pernah dijuluki 1000 ruko kan kita kan. Nah, sekarang udah 1500 ruko. Bukan makin baik gitu kan. Nah, logikanya gini, kan mereka punya kekuatan, nggak boleh lagi bangun yang namanya ruko gitu, biar dari sini kan. Boleh kasih izin, tapi bentuknya kasih tengok sini. Nggak kayak gini nih, bentuknya nih gitu. Ini keren, jadi kita orang kota mana gitu, kayaknya ini kemarin di sini juga ya. Kenapa? Ruko juga kok udah pak di kota baru di mana-mana ruko banget. Jadi kalau abang sesat, abang susah cari ancang-ancangnya karena semuanya kayak gitu. Ya itu aku kan tadi ke apa namanya ininya sih, kontrolnya sih bang. Orang ngajuin YB, dia mau bangun sesuatu, entah itu ruko, entah itu rumah, kan ada syarat-syarat ya bang. Hanya yang boleh tertutupi lahan itu hanya sekian persen. Drainasenya mesti bagus, habis itu dia harus ada macam-macam lah persyaratannya. Tapi ya karena memang sudah terbiasa mungkin bisa nih gitu ya, sambil jalan dan nggak ada kontrol yang ketat juga. Misalnya nih setelah 5 tahun pemerintah bikin seperti semacam cek semua rumah di Pekanbaru yang nyali aturan IMB-nya dulu, dihukum dia atau dibayar atau dia ada denda misalnya gitu kan tentu orang takut kan. Kalau sekarang udahlah dia bangun ruko misalnya gitu, habis itu dia dinaikkannya lagi, nggak dibikinin drainase, habis itu banjir disalahinnya pura. Jadi yang bikin banjir dia sendiri gitu. Ya kalau Nggak terima. Terima. harus gini sih bang. Ya bagi aku sih apa ya, apapun siapapun yang udah berniat untuk menjadi orang yang menjadi wakil kita di sana, kita anggap ini ya mereka harus siap, nggak disalahkan atas segalanya karena kan kuncinya di mereka semua kan. Ya aku bilang apa masalah ya, nggak ada tim ahli, tinggal dibikin kok. Kumpulin tim ahli, apalagi nggak ada ini, kumpulin semua source di dia tinggal bilang jadi barang ini kan gitu. Ya, atau dia bisa kerja sama kan, bisa MOU juga sama misalnya kalau untuk adi jalan gitu kan, dia tinggal ada ini kok, ada asosiasi tenaga sipil juga kan, teknik sipil, landscape juga ada. Misalnya enggak pun dia nyari outsourcing bang, mungkin dia kerja sama gitu juga bisa kan. Misalnya nih kita pakai lah bikin program namanya satu RT satu arsitek misalnya gitu. Itu keren, misalnya kita bikin program kayak gitu ya, Iya, jadi iya. memang disebar-sebar, kamu tinggal di mana ya, aku suka jadi Iya, ya udah bang Farin nanti tanggung jawabnya sekian rumah ya. Itu Nanti ada insentifnya mungkin. Itu cakep tuh pak. Pak Wali atau Pak Gubernur aku nggak tahu nih gimana jalurnya. 1 RT 1 arsitek. Nah banyak yang kerja tapi dikasih gaji. Capek juga pak. Kan nongkrong aja bang. Iya. Nongkrong aja. Dan itu bisa jadi dengan sebagai apa namanya kerja sosialnya arsitek. Karena di kode etiknya
asosiasi arsitek ada. Semacam KKN-nya masuk kuliah gitu ya, pengabdiannya ya. Pengabdian gitu. Jadi mungkin si formnya itu disediain sama kota-kota gitu ya, form untuk ngecek gitu. Tanggung jawab Bang Parin di sana, misalnya Bang Didi di Rumbai, si Radius itu tanggung jawab Bang Didi. Namanya arsitek siapa lagi? Dikasihlah formnya sama. Oh ini sesuai aturan, sesuai MB. Ya jadi kita tuh jadi kayak mata-matanya. Jadi kayak mata-mata. Cakep sih menurutku. Sekarang permasalahannya sebelumnya kita ngobrol kan sama Bang Todi yang dari Bapeda kan. Itu dia bilang sebenarnya udah ada kok semua aturannya tuh. Cuman permasalahannya katanya yang di dalamnya ada satu kadang nggak paham gitu, kadang nggak ini gitu, kadang gitu. Terus ada pertanyaan lanjutan yang aku tanya, kok dipakai Bang? Kalau itu gak bisa jawab gitu. Karena yang satu itu yang bilang iya boleh apa enggak. Apa? Karena yang satu itu yang bisa bilang boleh apa enggak. Iya itu dia. Itu nggak bisa di. Tapi pas cerita itu suaranya agak kecil ya. Dia tidak semua orang pada posisi yang tepat. Itu rezeki dia juga ya. Cuma itu mungkin ujian dia juga di hidup ini kan. Ulah kan. Kita nggak bisa. Rezeki dia. Rezekinya ya. Rezeki dia. Nanti kalau kita terus rezeki orang nyalain Tuhan gitu ya. Oke, kemarin kok dia sih harus gitu kan, dia nggak ke situ bidangnya. Gimana Bang, emang pas memang rezeki dari situ ya sudah lah gitu kan. Tapi Kalau kita aku bilang sih gini, ada hal yang bisa dilakukan oleh keluarga, bisa dikoordinir oleh warga secara kota, sebenarnya bisa, tidak harus menunggu dari pemerintah. Karena ya kalau aku dari dulu emang malas nunggu gerak pemerintah sih. Iya, aku udah paham. Tapi nah, apa gambaran Bang? Apa gambaran pergerakan masyarakat menurut Abang yang sebenarnya nggak ribet tapi ini jadi nih kalau kita buat nih? Yang pertama tuh masalah awareness ya, masalah tadi kan gue bilang masalah kesadaran rasa dari masyarakat gitu. Aku rasa di masyarakat kita awarenessnya, apalagi kalau udah nyangkut nyaman tidak nyaman dari hidup sebenarnya gede. Iya. Nah sekarang tinggal misalnya IAI yang koordinir atau misalnya IAI kerjasama sama ikatan landscaping untuk bikin yang seperti Pak Lin sebut tadi, satu arsitek, satu RT. Apa sih bayaran arsitek ketika dia mengasesmen kawasan dia? Jangan berpikir bayaran itu hanyalah gaji dari pemerintah. Bayarannya kualitas hidupnya juga akan meningkat karena kan tinggal di situ, dia akan ngurus tempat dia sendiri. Nah, itu seharusnya bisa dilakukan, tapi memang yang bisa lakukan dengan menjadi lebih cepat ya asosiasi yang punya badan hukum dan diakui kedudukannya secara hukum legal ya. Kalau misalnya itu tidak ada dilakukan oleh warga sendiri, bisa juga tapi pasti lama, sangat lambat ya. Jadi ya jangan selalu melihat tuh harus top down. Kekuatan bottom up itu sebenarnya di masa kita bisa sangat powerful ketika memang ada yang bisa kelola. Tapi memang harus digesek-gesek terus, kalau nggak muncul dari bottom up tuh Bang. Iya betul. Apatis, Jadi memang harus rasa ya. Makanya kadang-kadang kita butuh sesuatu yang ibaratnya menelanjangi bahasa tanda kutipnya Bang. Karena itu sedikit banyaknya agak bangunin orang tidur itu. Sama kayak Pak Lin tadi kan, dia bikin banjir, dia ribut. Oh iya. Jadi dia awareness-nya itu ketika dia terganggu sampai sadar dia ganggu diri sendiri. Nah, itu hal yang mungkin baik secara komunitas ataupun di sosial, kali ini pemerintah itu juga sebuah halangan untuk membuat kotanya jadi lebih bagus. Aku yakin teman-teman di tata kota punya program bagus, tapi kadang kendala pertama mungkin butuh pimpinan nggak cocok, butuh pimpinan nggak di posisi yang tepat, orang yang paham. Masalah lain di masyarakat juga ketika disosialisasikan nggak selalu menerima, karena itulah karakter orang Asia gitu. Kalau kata dosen gue, ya kalau di Asia nih itulah ciri khasnya, apapun bisa terjadi. Gue bilang bagus, orang itu nggak bagus ya udah mau diapain. Jadi cuman harus dimulai. Kalau nggak kita mulai ya kayak beberapa teman udah mulai di podcast, mulai ribut-ributin lah kayak Inal segala macam. Bagus itu
tolak ukur keberhasilannya adalah dia memulai itu. Iya. Jadi jangan lu bikin gini capek-capek nggak ada perubahan, enggak bukan Iya, itu. iya, Kalau iya, ukurnya lu capek-capek bikin ini, lu mulai membangun satu titik kesadaran yang kita juga berharap itu akan makin besar gitu loh. Iya. Jadi jangan langsung dinilai berhasil atau tidaknya dari hasil perubahan peraturan sebelum habis itu. Aku deg-degan, ini tuh terekam apa enggak? Tadi rasa aku deg-degan ya. Coba ngeliat. Mudah-mudahan enggak. Aman. Nanti aku deg-degan kalau udah terekam nanti capek nggak mungkin pulang udah nggak seru kan? Kalau dari NBA gitu bang, kalau untuk langsung kontribusi ke kota gitu memang nggak langsung sih, nggak bisa langsung, nggak langsung. Mungkin Karena nggak ada jalur yang resmi ya, maksudnya ilegal tadi ya. karena bukan ilegal sih bang, karena kami kan mikirnya tadi hanya untuk kita belajar kan, untuk kalau kita mau memberi masukan gitu sebenarnya kan sudah ada ahli yang lebih ahli gitu. Yang kedua kalau kita mau kasih masukan ke situ pun lebih ke kita ngundang orang yang kompeten di situ, nanti dia yang cerita. Ya mungkin syukur-syukur emang aja dulu kan kita nggak pakai YouTube bang, jadi akhirnya pembicaraan itu hanya berhenti di kita yang hadir. Ya jadi sering ketemu. Jadi bukan maksudnya nggak kompeten apa kompeten sih. Aku sama kayak gini. Kita bercerita tentang lari aja. Aku kan senang lari. Ya kalau dibilang kompeten aku nggak kompeten. Aku bukan atlet bang. Aku cuma hobi. Gitu. Ya. Tapi kondisi ideal dalam pikiranku karena aku udah 7 tahun ngikutin lari-lari. Aku ngerasain ini keren ini. Ini nggak keren ini. Ini udah nggak betul ini. Ya. Nah tapi kalau berprestasi jauh dari prestasi bang, karena niatnya cuma buat lama makan siang kan gitu. Iya. Maksudnya tentu dong kawan-kawan yang udah interest di situ, tertarik sama bidang itu, punya solusi harusnya, terus tahu sebenarnya. Cuman ya balik lagi, ada keinginan nggak maksudnya melibatkan banyak orang untuk membangun kita sama-sama minimal. Aku ini sih, aku yang lebih agak ini tuh dipanggil aja dulu gitu loh. Yuk kita kumpul, terlepas mungkin dari 100 ide tuh ada 1 apa 2 ide yang apa gitu. Kan udah ada kebanggaan tersendiri kitanya, orang-orang bangga dengerin ada. Ini pun proses seperti itunya aku nggak ada ngeliat, tapi aku nggak tahu ya kayak kawan-kawan nggak pernah gitu. Nah harapanku ya dengan kita terus bergerak, kawan-kawan sama-sama yang muda-muda pada bikin podcast. Aku seru kemarin tuh ada lihat podcastnya PFI, fotografer profesi fotografer profesor Indonesia yang dibikin sama pewarta foto Indonesia. Oh, itu iya. juga lucu. Mereka udah mulai berani ngomongin teknik ya. teknis sama curhat. Curhat juga Bedanya ya? fotografer profesional, fotografer jurnalis sama yang apa namanya, yang mereka cuma setor foto aja gitu loh. Gimana nasibnya mereka gitu. Itu kan hal-hal dapur sebenarnya dan mereka udah berani ngomongin. Karena mungkin nggak semua orang yang tahu kan. Seperti itu resiko bekerjanya mereka, akhirnya idealismenya mereka harus terjual gitu. Itu membangun tadi tuh bang, membangun dari apa cerita di awal tadi yang penghargaan orang tadi. Iya benar. Akhirnya kayak gitu kalian ya gitu. Akhirnya kita punya solusi. Oke bang, ini udah kelamaan di depan rumah. Jadi maksud aku Kalau masih lama juga ada nggak kira-kira yang kawan-kawan mau sampaikan? Karena aku pikir untuk 10 tahun umurnya NBA itu keren loh. Kan baru tuh komunitas yang umurnya lama yang aku tahu KMP gitu loh, NBA. Nah yang lain tuh baru-baru semua, termasuk liburan baru 7 tahun. Maksud aku itu lama juga. ada nggak apa yang harus yang belum aku sampaikan, tapi kawan-kawan pengen sampaikan buat kawan-kawan arsitek boleh, atau pemerintah boleh, semuanya lah, dua-duanya lah, satu dari Bang Barlin, satu ini buat kawan-kawan arsitek atau buat masyarakat ataupun buat pemerintah. Anjir. Karena kita kan itu instrumennya kan. Kalau untuk profesi arsitek sendiri, yaitu bersabar aja, bersabar. Ada proses yang harus bersabar. Ada proses saat Anda belajar, lulus, kerja itu ya ada proses. Jadi jangan langsung harus tahan banting lah untuk arsitek gitu. Terus kalau untuk komunitas sendiri kayak kita ya dasarnya senang-senang aja lah dulu. Jadi have fun aja. Jadi jangan dipikir targetnya harus begini, targetnya harus begitu, enggak gitu. Kalau nggak have fun lagi bubar aja. Gitu. Ya, berarti ini buktinya NBA hebat ya. Have fun aja, bersenang-senang aja lah bang. Habis itu ya apa namanya? Kalau bisa
nambah lagi lah komunitas sejenis gitu atau Iya. acara sejenis gitu. Jadi Lebih kalau banyak. kalau udah lebih banyak kami bisa pensiun bang. Kita nggak usah Peserta aja ngapa-ngapain ya, lagi. peserta aja ya. Jadi Tinggal datang gitu kan. Kita tinggal datang aja gitu kan. Jadi kalau ada komunitas sejenis juga bagus sih sebenarnya muncul. Ada beberapa yang muncul dulu bang, muncul beberapa. Tapi kok lucu gitu. Jadi sangat kan baru sekali. Bang izin bang kamu bikin. Iya. Aduh Masa jangan nggak perlu izin? bikin aja lah. Itu Pakai izin. harus lebih have fun aja. Terus Seolah-olah sebuah pencapaian itu Iya, ya. aduh. kalau untuk masalah kota dan desain urban design gitu ya susah ngomong itu. Karena aku bukan orang urban juga, cuma sebagai warga ya, sebagai warga harusnya bisa lebih bagus dari inilah penataannya. Dan itu bisa kok pemerintah kolaborasi dengan arsitek atau ahli-ahli yang di bidangnya gitu loh. Dan jadi jangan anggap nanti kalau diminta dia tuh bayar berapa, bayar ini. Jadi jangan lihat dulu nominalnya, jadi coba dilihat dulu kontribusinya apa. Ini Udah lu semua. Belum. Udah belum nemu ininya bang. Gitu kan. Nah itu yang jadi teasernya nanti kan. Kalau untuk komunitas saya, Iya. jadi masukan aja sih, masukan kalau misalnya teman-teman bikin komunitas atau apapun, pastikan sebenarnya konsep awalnya apa sih, mau ngapain sih gitu. Iya. Jadi kalau NBA sebenarnya konsep awalnya ya itu tadi kita mau belajar, jadi mau Belajar. seperti apapun kita mau belajar, jadi nggak kemana-mana. Bahwa nanti ada perkembangan cara, perkembangan pemikiran nggak apa-apa. Bahkan NBA kita batasi supaya tidak menjadi komersil, itu tetap kita batasi Siap. gitu. Karena kita takut nanti kalau jadi komersil semangat belajarnya hilang. Nah, ketika ada penawaran komersil kita silahkan anggota NBA ya udah lu approach sendiri aja pakai nama pribadi, nggak usah bawa nama NBA. Silahkan NBA nggak dapat apa-apa juga nggak problem gitu. Karena emang NBA dibikin bukan untuk cari proyek, ya untuk belajar. Terus kalau untuk kota dan pemerintahan ya, aku mungkin cuman salam prihatin aja deh buat teman-teman di dinas tata kota, di dinas yang perencanaan segala. Aku salam prihatin saja bahwa seringkali ilmu yang teman-teman dapat di bangku kuliah sulit dipraktekkan karena kepala pemerintahnya nggak sesuai. Itu aja. Menemukan aku yang apa yang harus letak di depan nanti. Siap. Prihatin gak udah. Siap. Terima kasih Bang Deddy, terima kasih Bang Parli. Terima kasih juga Bang Rido. Keren NBA udah 10 tahun. Tempatnya tanggal berapa Bang? Udah lupa aku bang, 26 gitu. 26 apa? Tanggalnya kita lupa. Itu bulan Wah, Agustus. sebentar lagi 26 Agustus 10 Jadi tahun. presentasi yang pertama tuh sama sekali nggak ada dokumentasi bang. Oh iya. Yang Ya, kedua, ada ya? yang kedua baru ada fotonya. Yang kedua. Terima kasih Bang Parlin dan Bang Deddy. Yang besar harapan kita kalau ada yang dengar apalagi dari institusi pemerintah, kawan-kawan tadi masyarakat ada sedikit tersentak atau tercubit apalah bahasanya nggak tahu, paling tidak niat kami baik, niat kami sama-sama, kami peduli kawan-kawan, kami peduli kota Pekanbaru, kami pedulilah bagaimana semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan buat Bang Deddy mungkin aku ada nanti kita ngobrol panjang. Bahaya. Seru nih, aku suka orang kayak gitu seru nih. Offline. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.